Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, para pendengar Mas FM di mana saya berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izin bagi kita untuk berkumpul di majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Hidayah Sragen. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayahnya, petunjuknya, sehingga kita mudah untuk melaksanakan ibadah dengan istiqomah sehingga meraih husnul khotimah. Untuk kajian kita pagi hari ini kita lanjutkan dengan buku terjemah belajar mudah ya tentang agama Islam karya Syekh Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Khalabi Al-Athari Abul Harith rahimahullahu ta'ala. Yang mana kita masih dalam pembahasan jihad ya. Telah kita sampaikan tentang definisi jihad ya, kemudian tingkatan jihad ya. Selanjutnya adalah tentang hukum jihad ya pada halaman 181. Beliau sebutkan di sini, jihad memerangi hawa nafsu dan syaitan wajib dilakukan setiap muslim supaya keimanannya tetap lurus, hatinya senantiasa tentram dan dadanya terasa lapang. Yani jihad melawan hawa nafsu, jihadun nafas, sudah disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, ada 4 tingkatan. Yang pertama jihadun nafas, untuk mempelajari kebenaran, untuk mempelajari agama yang hak. Kemudian yang kedua jihadun nafas, untuk mengamalkan kebenaran. Kemudian yang ketiga jihadun nafas, untuk mengajarkan orang lain. Yang keempat jihadun nafas, untuk bersabar di dalam itu semua. Ini secara umum wajib dilakukan setiap orang ya, karena itu adalah mempelajari agama ini, tentang pokok-pokok agama ini. Kemudian jihad melawan syaitan itu juga wajib ain, karena syaitan selalu mengajak manusia menuju kepada neraka, mengajak kepada kecelakaan, mengajak kepada kemusyrikan, kebid'ahan, kemaksiatan dengan syubhat dan syahwat. Maka seorang muslim juga harus berjihad melawan syaitan ya, melawannya dengan ilmu dan keyakinan, kemudian dengan ketakwaan dan kesabaran. Sedangkan jihad memerangi orang-orang kafir hanyalah diwajibkan kepada sekelompok umat Islam yang konsisten dalam menjalankan seluruh hukum dan kewajiban syariat. Kelompok inilah yang mewakili saudara-saudaranya sesama muslim dalam pelaksanaan jihad ini. Adapun mereka berupaya membantu dengan memenuhi kebutuhan berjihad fisabilillah. Berjihad melawan orang-orang kafir, para ulama menyebutkan hukum asalnya fardu kifayah. Fardu kifayah, yakni apabila sudah ada sebagian kaum muslim melaksanakan, maka yang lain yang tidak berkewajiban. Kemudian jihad melawan orang kafir bisa menjadi fardu ain dalam beberapa keadaan. Para ulama menyebutkan ada 3 keadaan yang jihad melawan orang-orang kafir menjadi fardu ain. Yang pertama adalah ketika suatu kota diserang oleh musuh. Maka kaum muslim di kota tersebut ya wajib membela diri, wajib ain untuk membela diri. Kemudian yang kedua adalah ketika ada orang-orang tertentu ditunjuk oleh penguasa kaum muslimin. Ya, mungkin karena keahliannya, ya, karena keberaniannya atau semacamnya, ditunjuk tertentu
maka mereka harus berangkat berjihad fisabilillah menjadi wajib ain karena ditunjuk tersebut. Yang ketiga adalah ketika sudah di medan perang. Sudah berada di medan perang, maka wajib ain bagi mereka untuk berjihad. Dan tentu berjihad melawan orang kafir ini ya ada perincian-perinciannya, karena orang-orang kafir itu tidak semua diperangi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, orang-orang kafir itu ada orang-orang kafir yang damai dengan kaum muslimin, ya mereka tidak boleh diperangi. Yang berdamai dengan kaum muslimin ada 3 kelompok. Pertama ahlul zimmah, orang-orang kafir yang menjadi warga negara kaum muslimin. Yang kedua adalah orang-orang kafir musta'man, orang-orang kafir yang diberi keamanan oleh sebagian kaum muslimin, dijamin keamanannya, ini juga enggak boleh diperangi. Kemudian yang ketiga orang-orang kafir mu'ahad, orang kafir yang berasal dari negara kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka mereka 3 golongan orang-orang kafir ini tidak boleh diperangi. Adapun yang diperangi adalah orang-orang kafir harbi atau muharib. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin atau memerangi agama kaum muslimin atau menghalangi dakwah. Kemudian umat Islam punya kekuatan, ya, punya pemimpin negara yang memerintahkan untuk memerangi mereka, maka di saat itu menjadi kewajiban, ya, dengan fardu kifayah sebenarnya telah kita sebutkan tadi. Demikian pun tidak setiap orang-orang yang menyerukan jihad fisabilillah itu benar-benar jihad fisabilillah, karena para ulama menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah jihad dengan rinci. Ya, para ulama zaman dahulu maupun zaman sekarang yang menjelaskan secara rinci. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa jihad ada jihad yang sunni, ada jihad yang bid'i kata beliau. Ada jihad yang sesuai dengan sunnah Nabi, kemudian ada jihad yang bid'i yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, yang bid'ah. Beliau berikan contoh jihadnya orang-orang Khawarij di dalam memerangi umara kaum muslimin. Umara kaum muslimin yang dianggap berbuat zalim, dianggap kafir dan fasik, kemudian mereka menganggap memeranginya merupakan jihad fisabilillah. Adapun para ulama ahlu sunnah mereka sepakat bahwa pemerintah kaum muslimin walaupun berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat kefasikan, kezaliman, selama tidak mencapai derajat kekafiran, maka memeranginya tidak dibolehkan. Itu termasuk al-huruj 'alal hukam, memberontak kepada penguasa kaum muslimin, dan disepakati oleh para ulama itu tidak boleh berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang melarang hal tersebut, kemudian memerintahkan bersabar terhadap kezaliman penguasa muslim yang zalim. Karena sesungguhnya kezaliman penguasa itu siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa masyarakat. Karena dosa-dosa kaum muslimin. Oleh karena itulah obatnya dengan taubat kepada Allah taala, dengan istighfar kepada Allah taala, dengan memperbaiki keimanan, dengan kembali kepada ketaatan. Kita lihat ketika pemerintah zalim, maka pasti di masyarakat banyak kezaliman-kezaliman. Ya, oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah taala bahwa pemimpin itu, kualitas pemimpin itu seperti kualitas masyarakatnya. Dan itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala yang beliau mengatakan bahwa kezaliman pemimpin, kezaliman pemerintah itu siksaan dari Allah taala atas dosa-dosa manusia. Maka kamu jangan menghadapi siksaan Allah dengan pedang. Ya, siksaan Allah jangan dihadapi dengan pedang, yaitu dengan pemberontakan. Karena siksaan Allah akan lebih keras lagi nanti kepada kamu. Maka dihadapi dengan istighfar, dengan memperbaiki diri, dengan beriman, beramal saleh, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang terbunuh saat berjihad itu syahid.
Setiap muslim yang berjihad melawan orang-orang kafir dan musyrik dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, lalu terbunuh, maka insya Allah ia gugur sebagai syahid. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu amwat, orang-orang yang mati. Bal ahyaun, bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu tidak menyadarinya. yakni mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang mati syahid, maka ruh mereka akan berada di tembolok burung-burung hijau, dan burung-burung itu berjalan-jalan di surga. Dalam hadis yang sahih di Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ketemu sahabat Jabir bin Abdullah yang bersedih. Maka Nabi SAW bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ya, mengapa kamu bersedih, wahai Jabir? Kata beliau, ya Rasulullah, saya ingat bapak saya, Abdullah. Yang Abdullah ini wafat dalam perang Uhud. Kalau saya tahu di mana bapakku, ya, seandainya saya tahu di mana bapakku. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, sesungguhnya bapakmu Abdullah, ya, itu berada di surga. Ya. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau inginkan? Ya, kemudian dia menjawab, ya Allah, aku ingin kembali lagi ke dunia supaya aku bisa mati syahid lagi. Ya, karena melihat keutamaan orang yang mati syahid. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kalau orang sudah mati enggak akan kembali ke dunia. Enggak akan kembali lagi ke dunia. Mereka itulah kemudian Allah meninggalkan mereka. Ya. Maka kemudian Jabir pun beliau gembira, walaupun sedih dengan wafat bapaknya, tapi gembira dengan kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa bapaknya berada di surga, yakni Abdullah Al-Ansari, bapak dari Jabir bin Abdullah. Ya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki dari surga Allah Subhanahu wa taala, berada di tembolok burung-burung hijau yang berjalan-jalan di surga. Sungguh orang yang mati syahid di jalan Allah Ta'ala termasuk dalam golongan orang yang kelak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal di dalamnya berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 111, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli minal mu'minin, dari orang-orang yang mukmin, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwa mereka akan mendapatkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, orang-orang mukmin itu karena sudah menjual diri mereka, harta mereka untuk Allah, dengan ditukar dengan surga, maka mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun, sehingga mereka membunuh orang-orang kafir di medan perang. Wa yuqtalun, dan mereka terbunuh, mereka dibunuh. Wa dan alaihi haqqan, itu adalah janji Allah Ta'ala yang benar. Ya. Jadi Allah Ta'ala telah membeli jiwa seorang mukmin, harta seorang mukmin, untuk diserahkan kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan surga kepada mereka. Mereka itulah mereka kemudian membela agama Allah dengan seluruh kemampuan mereka, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh di medan perang, dan mereka juga terbunuh. Inilah orang yang mati syahid, yuqtalun, terbunuh atau dibunuh. Ya, dari sini maka sebenarnya mengatakan bahwa orang yang bunuh diri, ya, baik dengan bom bunuh diri, ya, itu bukan mati syahid. Karena mati syahid itu yuqtalun, dibunuh, bukan orang yang bunuh diri. Ya. Karena bunuh diri dilarang oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh Rasulnya. Ya, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah." Kamu jangan bunuh diri kamu.
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kasih sayang kepada kamu. Ayat ini memiliki beberapa makna. Ada 3 makna ayat ini. Salah satunya adalah larangan bunuh diri. Ya. Demikian pula di zaman Nabi SAW, ya, pernah ada seorang sahabat yang berperang dengan orang kafir waktu itu dalam perang Khaybar, melawan orang Yahudi. Ya. Kemudian sahabat ini dia menyerang orang kafir, tapi kemudian senjatanya sendiri membalik kepada tubuhnya sendiri, mengenai kakinya. Kemudian dia terluka, kemudian dia meninggal dunia dengan sebab itu. Dengan sebab itu. Kemudian sebagian sahabat menyangka bahwa sahabat ini mati bunuh diri. Sehingga sia-sia amalnya. Sia-sia amalnya. Padahal dia enggak sengaja. Dia menyerang musuh, kemudian senjata kembali mengenai dirinya sendiri. Kemudian dia terluka dan meninggal dengan sebab itu. Ya, sahabat menyangka ini bunuh diri. Tapi Nabi SAW menjelaskan, ya, itu sahabat itu namanya Amir bin Qais, saudara dari Abdullah bin Qais al-Ansari radhiyallahu anhu. Sahabat menyangka, oh dia telah membatalkan jihadnya karena dia bunuh diri. Maka sedihlah saudaranya itu Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asy'ari. Dia bersedih. Dan kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia, dan Nabi menjelaskan, sesungguhnya saudaramu dia mati syahid. Ya. Diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia enggak sengaja. Dia menyerang musuh kemudian kena dirinya sendiri, enggak sengaja. Lihatlah di sini. Sebenarnya mengatakan lihatlah di sini, di sini. Sahabat ini enggak sengaja membunuh dirinya. Tapi sebagian sahabat menyangka dia telah membatalkan jihadnya. Bagaimana dengan orang yang sengaja memasangkan bom di tubuhnya? Ya, kemudian dia mencari mati dengan sebab itu dan enggak bisa selamat. Enggak ada pilihan untuk hidup. Maka ini bunuh diri. Sebagian orang mengatakan itu bukan bunuh diri, itu istisyhad. Itu mencari syahid. Para ulama mengatakan istisyhad, mencari syahid yang ada di zaman Nabi, di zaman para sahabat, masih ada kemungkinan hidup dan selamat. Masih ada kemungkinan hidup dan selamat. Karena seseorang menyerang musuh seorang diri, di belakangnya ada tentara kaum muslimin. Jika dia itu ahli perang, masih bisa selamat. Ada bom bunuh diri, bagaimana dia akan selamat? Maka ada perbedaan jauh di sana. Ada perbedaan jauh di sana. Sebagian orang mengatakan itu boleh dengan dalil seorang gulam. Yang antum tahu hadis yang panjang sekali. Ya tentang seorang pemuda, seorang gulam dengan tukang sihir, dengan seorang pendeta. Tahu enggak itu hadis itu? Ya. Yang mana si gulam tadi berusaha dibunuh oleh raja yang mengaku sebagai Tuhan, enggak bisa terbunuh. Ya sampai kemudian si gulam mengatakan, wahai raja, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali kamu mengikuti apa yang aku sampaikan. Apa itu? Kamu kumpulkan orang-orang di lapangan. Kamu salib aku. Ya, kemudian kamu panah ini, jidatku ini, tapi dengan mengatakan Bismillahi Rabbi hadal gulam. Lakukan. Ya. Maka dilakukanlah. Ya. Dikumpulkan orang banyak, pemuda tersebut disalib, kemudian dipanah, ya, dengan perkataan Bismillahi Rabbi hadzal ulam. Dengan nama Allah, Tuhannya bocah ini. Padahal dia, raja itu mengaku sebagai Tuhan. Dan gak bisa membunuh berulang kali. Dibawa ke gunung untuk dilemparkan, malah tentaranya yang terperosot. Dan seterusnya, antum tahu kisahnya itu. Ya, kemudian sebagian orang mengatakan, ini pemuda ini bunuh diri. Ya, kata para ulama, ya bukan bunuh diri, dia dibunuh oleh raja tersebut. Dan dengan terbunuhnya dia mengorbankan dirinya, orang-orang pada beriman. Orang-orang pada beriman. Ya, karena ketika raja tersebut memanahnya dan mengatakan Bismillahi Rabbi hadzal ulam, kemudian dia meninggal, bocah itu, pemuda itu, orang yang melihatnya beriman kepada Allah Ta'ala. Ya, beriman kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan raja tersebut. Kemudian raja tersebut pun marah dan akhirnya penduduknya dibakar di dalam api hidup-hidup. Yang ini Allah kisahkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Buruj. Ya. Al-Imam Syekh Al-Utsaimin membantah mereka yang menggunakan dalil hadis ini sebagai bolehnya bom bunuh diri, kata beliau. Mereka orang-orang menjadi beriman dengan sebab wafatnya bocah ini, pemuda ini. Adapun dengan bom bunuh diri, mana orang beriman dengan sebab itu?
Bahkan orang kafir menjadi benci kepada Islam. Memusuhi Islam luar biasa. Dianggap Islam itu mengajarkan teror. Malah jadi buruk wajah Islam di hadapan orang-orang kafir. Beda ini dengan ini. Karena tidak setiap orang yang berdalil dengan ayat atau hadis itu mesti jalan yang lurus. Ya, orang harus memahami Al-Quran, Al-Hadis dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman fitnah apalagi, seorang bisa bicara. Hati-hati, memahami ayat dan hadis harus mengikuti pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga akan selamat dari kesesatan. Kemudian berikutnya, yang jihad merupakan bentuk kasih sayang bagi non-muslim. Ya, bagaimana hal tersebut? Jihad ialah bentuk kasih sayang terhadap non-muslim. Sebab hal pertama yang dilakukan adalah mengajak mereka masuk Islam. Ini agama keadilan, agama kasih sayang, agama kebaikan dan keberkahan. Ya, Islam adalah agama Rabbul Alamin, penguasa seluruh makhluk. Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Maksudnya, yaitu agama yang diterima di sisi Allah telah hanya Islam. Sebagaimana penjelasan berikutnya. Islam satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina." Siapa yang mencari agama selain Islam, falai yuqbala minhu, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pertama, ya tidak ada jihad dengan makna memerangi orang-orang kafir sampai ada dakwah. Sampai ada dakwah. Bahkan dakwah itu termasuk bentuk jihad. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat 52. Allah mengatakan, "Wala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Allah mengatakan, "Wala tuti'il kafirin." Wahai Nabi, kamu jangan mentaati orang-orang kafir. Karena orang kafir menghendaki kamu menghentikan dakwah. Jangan taati mereka. Tetap berdakwah. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah melawan orang-orang kafir dengan Al-Quran. Jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Jadi menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan ilmu din yang benar, itu jihad fisabilillah. Dan Allah mengatakan jihad yang besar. Maka tidak ada jihad dengan perang sampai ada jihad dengan dakwah. Lihatlah Nabi Muhammad SAW. Berapa tahun beliau dakwah di Makkah? Berapa tahun? 13 tahun dakwah di Makkah. Enggak ada peperangan. Tidak ada ancaman. Tidak ada pengerusakan. Ya. Enggak ada sama sekali. Bahkan Allah melarang perang di saat itu. Allah larang perang ketika masih di Makkah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah." Tidakkah kamu melihat terhadap orang-orang yang mereka diperintahkan kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kamu, wa aqimus shalah, tegakkan salat, wa atuz zakah, bayarkan zakat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa ketika di Mekah sebelum hijrah, peperangan itu haram hukumnya. Memerangi orang kafir itu haram hukumnya, enggak boleh, Allah larang. Dan itu sesuai dengan hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya umat Islam lemah. Dalam keadaan lemah. Maka ketika seandainya diwajibkan perang, habis umat Islam, hancur umat Islam. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di saat itu banyak para sahabat yang disiksa. Bahkan sebagian sahabat dibunuh. Bahkan Nabi pun berulang kali akan dibunuh. Bahkan beliau pun sembunyi-sembunyi. Ya kan? Ya, beliau bahkan mengajar sahabatnya di rumah yang tersembunyi. Salah satu adalah rumah Arqam bin Abi Arqam. Karena permusuhan orang kafir yang luar biasa. Walaupun demikian, tetap Allah melarang memerangi mereka. Ya. Akhirnya kemudian puncaknya
ketika orang-orang kafir berniat membunuh Nabi SAW, ya bersama-sama, ya dengan mengepung rumah beliau, Allah izinkan beliau untuk hijrah. Setelah Nabi SAW hijrah, Allah wajibkan kaum muslimin di Mekah yang mampu hijrah ke Madinah. Kemudian setelah hijrah pun ternyata orang kafir tetap menghalangi agama ini. Bahkan mereka berulang kali menyerang kota Madinah. Ya. Sehingga terjadi peperangan di kota Madinah. Ya, itu umat Islam tidak pernah menyerang, selalu diserang. Perang Badar, umat Islam diserang. Perang Uhud, umat Islam diserang. Perang Khandaq, umat Islam diserang. Dan itu ya penyerangan terakhir ya pada perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Setelah itu Nabi mengatakan, sekarang kita nggak akan diserang, kita akan menyerang mereka. Bukankah ini keadilan? Bukankah ini keadilan dan kekuatan? Bagaimana mungkin orang diserang berulang kali nggak mau membalas? Sedangkan kemenangan dalam militer itu ketika menyerang itu sudah separuh kemenangan. Ya, oleh karena itulah kalau kita lihat bagaimana sejarah jihad Nabi SAW itu sesungguhnya sebagai bentuk kasih sayang. Ya, sebelum perang diajak untuk masuk Islam. Kemudian disebutkan di sini halaman 193, maka setiap orang kafir dan musyrik yang tidak mau memenuhi syuran Islam tersebut dan bersikukuh mempertahankan agamanya, maka ia harus membayar upeti atau jizyah kepada kaum muslimin sebab ia tinggal di negeri kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad SAW ya dalam hadis yang sangat panjang dari Imam Muslim ya dari sahabat Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa setiap Nabi akan mengirim pasukan perang untuk berjihad fisabilillah. Maka beliau wasiatkan kepada komandannya ketika ketemu musuh, ajak mereka dalam agama Islam. Ajak mereka ke dalam agama Islam. Kalau nggak mau, karena Islam itu tidak boleh memaksa, maka ya ajak mereka bayar jizyah, upeti, pajak setahun sekali per kepala bagi laki-laki dewasa yang mampu membayar. Kalau begitu apakah Islam itu membeda-bedakan warga negara? Ini orang kafir harus bayar upeti, pajak setiap tahun sekali. Orang Islam nggak bayar. Ini sesungguhnya keadilan. Umat Islam tidak bayar jizyah, tapi mereka wajib bayar pajak yang mampu. Dan pajak itu lebih besar daripada jizyah mereka. Kemudian jizyah mereka, upeti mereka itu sebagai tanda ya bahwa mereka itu tunduk terhadap kaum muslimin terhadap hukum Allah Ta'ala. Walaupun mereka boleh mengamalkan ibadah mereka, agama mereka. Ya. Demikian pula sebagai ganti yang umat Islam menjaga keselamatan mereka. Umat Islam tidak boleh menganiaya mereka, mengganggu mereka. Kalau ada musuh menyerang mereka, umat Islam yang akan membela. Bukan itu keadilan. Ya. Kemudian kalau berjizyah nggak mau, sedangkan bumi ini milik Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan bumi dan langit. Kemudian orang nggak mau taat kepada Allah Ta'ala, Allah perintahkan untuk memerangi mereka. Bukankah itu keadilan? Ketika orang itu mamanya seorang tuan tanah. Kemudian dia membuat rumah-rumah. Ya, kemudian sebagian orang ya, ini saya kasih rumah ini. Ya, orang dia sewakan. Ya udah kamu karena orang baik, kamu nyewa di sini lama, sudah rumah ini kasihkan kamu. Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Boleh enggak? Dia punya tanahnya, punya rumahnya, orang nyewa baik. Ya kemudian dia kasih hadiah, ini hadiah bagi kamu. Boleh enggak itu? Ya. Kemudian yang satu dia tetap nyewa terus. Boleh enggak itu? Kemudian yang satu nyewa itu enggak pernah bayar. Dia usir. Boleh enggak itu? Boleh enggak? Boleh, itu keadilan. Pemiliknya dia. Bumi ini milik Allah Ta'ala. Ya kamu masuk Islam enggak mau. Kamu biar jizyah enggak mau. Kamu diperangi. Ini milik Allah Ta'ala. Kan keadilan. Kamu masuk Islam itu masuk surga. Enggak mau masuk surga, diperangi. Ini kan kasih sayang. Ya. Itulah maksud di sini ya, bahwa jihad itu bentuk kasih sayang. Ya. Jizyah itu harta yang harus dibayar orang-orang kafir sebagai imbalan terhadap perlindungan keamanan bagi mereka oleh mukminin dan sebagai bukti
bahasanya mereka telah menerima satu tunduk kepada kedaulatan Islam. Ya. Terkait dengan golongan yang diminta perlindungan ini, Allah berfirman, la ikraha fiddin. Ya. Tidak ada paksaan dalam beragama. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang tadi sudah membayar jizah, mereka boleh beragama mereka. Oleh karena itulah negara-negara yang dahulu ditaklukkan kaum muslimin di zaman sahabat, sampai sekarang masih ada orang Nasara di sana dan enggak dipaksa masuk Islam. Antum tahu Mesir? Ya, yang ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab oleh komandan ya Amr bin Al-As. Masih ada dulu sampai sekarang orang Kristen Kipti sampai sekarang. Ya, kalau orang Indonesia mengatakan Koptik, kalau dalam bahasa Arab Kipti. Palestina, tahu nggak antum Palestina? Ya, tempat Nabi SAW Mi'raj di Masjidil Aqsa ditaklukkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab waktu itu. Sampai sekarang, zaman dulu sampai sekarang masih ada orang Nasara sampai sekarang dan nggak dipaksa masuk Islam. Spanyol, Andalus, kaum muslimin berkuasa 8 abad. Dulu dan sekarang masih ada orang Nasara. Nggak dipaksa masuk Islam mereka. Tapi lihatlah ketika orang Nasara berkuasa di Spanyol, Andalus, apa yang terjadi? Mereka paksa umat Islam untuk masuk agama mereka. Kalau enggak, mereka bunuh. Itu masuk di dalam sejarah. Ya begitulah kalau orang tahu sejarah, ya akan tahu seperti itu. Negara kita. Sebelum datang orang-orang Eropa menjajah Indonesia, awalnya dagang, kemudian menjajah setelah itu. Itu kan negara-negara Islam semua. Mulai dari Aceh sampai Papua. Ya, antum tahu di Aceh ada Sultan Iskandar Muda umpamanya. Ya, di Palembang ada sultan-sultan di Palembang di sana. Kemudian di Kalimantan banyak sultan-sultan kaum muslimin. Ya. Di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin. Muslim enggak ya Hasanuddin? Di Jawa ada Sultan Ageng Tirtayasa, di Jawa Barat, Banten, di Jawa Tengah ada Sultan Agung Hanyokrokusumo, ya, dan seterusnya. Ya. Di Maluku ada Sultan Ba'abullah, ada Sultan Tidore, ada Sultan Bima di sana. Kaum muslimin semua Daud. Begitu didatangi penjajah, kemudian mereka ya dengan semboyannya good, glory, gospel. Dan mereka menyebarkan agama mereka. Ya. Sebagian dengan kekerasan. Begitulah yang terjadi. Ya. Adapun Islam tidak pernah memaksakan agamanya. Tapi mengajak. Karena Islam itu kan agama dengan penuh hujah dan dalil. Enggak perlu orang dipaksa masuk Islam. Siapapun orang kafir dan musyrik yang menolak kedua pilihan tersebut, diajak masuk Islam enggak mau, ya jizah enggak mau, berarti dia menolak agama Islam, menolak kedaulatan negara kaum muslimin, sehingga dia tidak layak hidup karena telah membangkang dalam negara Islam. Maka diperintahkan Allah Ta'ala, wa qatilu fi sabilillah alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah Ta'ala orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Allah melarang i'tida, melampaui batas dalam berperang. Apa contohnya? Membunuh wanita. Itu melampaui batas. Enggak boleh, walaupun dalam peperangan. Kecuali wanita sebagai tentara. Membunuh anak-anak kecil enggak boleh dalam peperangan. Membunuh pendeta-pendeta yang mereka menyepi tempat-tempat sepi enggak boleh. Kemudian merobohkan bangunan-bangunan. Ya, kalau itu bukan darurat enggak boleh. Menebang pohon-pohon kalau bukan darurat enggak boleh hukum asalnya. Jadi dalam Islam ada aturan-aturan itu dibahas rinci dalam kitab masalah jihad. Demikian juga melakukan tamtsil, yaitu orang kafir sudah terbunuh dicincang, enggak boleh, mati ya sudah. Ya, adapun kebiasaan bangsa Arab jahiliyah membunuh musuh kemudian dicincang-cincang setelah itu. Termasuk paman Nabi SAW. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila terbunuh di perang Uhud, kemudian dipotong-potong. Itu kebiasaan orang-orang kafir, orang musyrik jahiliyah.
Nabi melarang, mati ya sudah. Jangan dipotong-potong. Walaupun orang kafir, nggak boleh. Itu tidak melampaui batas. Dengan demikian hakikat jihad adalah rahmat dan bukan kesewenang-wenangan. Jihad adalah nikmat, bukan musibah. Kemudian berikutnya keutamaan jihad. Nabi SAW bersabda, "Afdhalul a'mali al-imanu billah wal jihadu fi sabilillah." Ya. Amal yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Sa'altu Rasulullah SAW, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling Allah cintai? Ya. Dan riwayat yang lain, amal apa yang paling utama? Dan riwayat yang lain, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka Nabi SAW mengatakan, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Kenapa salat pada waktunya? Yang pertama, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan daripada yang lainnya. Kemudian tsumma ayyu? Kemudian apa wahai Nabi? Ya, kemudian apa? Jadi urutannya apa setelah itu? Qala birrul walidain. Kata Nabi SAW, berbakti kepada kedua orang tua. Taat kedua orang tua, ya. Menggembirakan orang tua, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, sampai tidak bertentangan dengan syariat, ya. Membantu orang tua, berbuat baik dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan harta, dengan doa dan lainnya. Ini termasuk amal yang paling Allah cintai. Tsumma ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Al-jihadu fisabilillah. Saya itu jihad fisabilillah. Sekian ulama menjelaskan kenapa Nabi langsung menyebutkan jihad setelah berbakti kepada orang tua. Karena berbakti orang tua ini hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain. Setiap anak harus berbakti orang tuanya. Ya. Tetapi dengan jauhnya orang-orang dari agama, ya, ini berbakti orang tua ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang susah dilakukan. Banyak orang meninggalkannya. Ya. Ada anak muda tempat saya pernah ngomong kepada saya, nggih Pak nggih. Wong tua niku duwe anak 10 iso ngopeni lho. Wong loro iso ngopeni anak 10, Pak. Ning anak 10 ra iso ngopeni wong tua loro. Ya, ada anak muda waktu itu yang ngomong kepada saya itu belum nikah dia. Sekarang udah nikah. Anak muda, ya kadang-kadang ketemu di masjid, kadang-kadang. Tapi dia punya pikiran seperti itu, ya. Waktu itu ketika mbahnya meninggal, saya layak. Nggih nggih ya. Antum lihat orang tua dahulu kan anaknya banyak-banyak, gitu. Tapi bisa ngopeni. Dadi wong kabeh. Dadi wong kabeh to. Mboten wonten sing dadi. Tapi ini ya punya anak 5 atau 6 atau 7, ya itu gak bisa ngurusi 2 orang tua. Ya. Ada seorang ikhwan cerita, ya ikhwan ini masya Allah, ya ikhwan ngaji baik, ya tapi dia anak terakhir, saudaranya 5 kalau nggak salah. Ibunya tinggal 1 sakit-sakitan, ya dia yang ngurusi apa semua ngurusi. Sering undang kakak-kakaknya supaya datang di bel. Mbak, kan boleh ibu, aku lagi repot. Berulang kali celuk no mbakmu tole. Repot. Setelah hari H meninggal, geruduk. Datang semua, langsung nginep 7 hari. Ya, semua diberesi untuk keselamatan. Sampai Iwan ini ngomong pada saya, pas loro diceluk bola bali repot. Saya apa semua saya, obat saya, ngurus apa saya, mau saya. Begitu meninggal langsung bisa, enggak repot. Bisa 7 hari, enggak repot. Padahal sudah meninggal dunia. Kan butuhnya ketika masih hidup itu dirawat. Bagaimana makannya, bagaimana obatnya, bagaimana. Ya enggak?
Diundang bolak-balik repot katanya. Ya. Itu teman cerita bagaimana suka dukanya ya merawat ibunya yang sudah sepuh, sudah Masya Allah. Dan begitu sabarnya beliau. Nah itu. Begitulah ya orang kalau tahu agama selayaknya enggak demikian. Ya, enggak demikian. Ya kadang-kadang orang itu menjadi orang-orang besar yang kemudian lupa kepada orang tuanya ya. Dan sekarang sesungguhnya dengan kemajuan teknologi kan lebih mudah untuk silaturahmi. Bisa dengan bel, bisa dengan ya video call, bisa dengan apa bisa dilakukan. Ya, perjalanan cepat ya. Jakarta Sragen pinten 5 jam. Ya, 1 jam. Kemudian jihad fisabilillah hukumannya fardu kifayah. Maka disebutkan setelah fardu ain. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Imam Al-Bukhari, "Inna fil jannati mi'ata darajah." Sesungguhnya di surga itu dapat 100 derajat. A'addahallahu lil mujahidina fisabilillah. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mabaina darajatain, antara 2 derajat itu kama bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitakan bahwa di surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 derajat, 100 tingkatan. Satu dengan yang lain derajatnya antara langit dan bumi. Dan ini khusus untuk mujahidin fisabilillah. Ini berarti bahwa tingkatan surga lebih dari itu. Lebih dari itu. Bukan hanya 100, lebih dari itu. Tapi 100 ini khusus untuk mujahidin. Ya. Tetapi para ulama beda pendapat. Berapa tingkatan surga? Ya. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sebanyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya. Karena dalam sebagian hadis disebutkan orang nanti di surga diperintahkan Iqra, bacalah Al-Quran, ya, wartaki, dan naiklah ke surga, ya. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu itu fi akhir ayatin taqra'uha, pada ayat terakhir yang kamu baca. Dari sini sebagian ulama mengatakan tingkatan surga sebanyak tingkatan ayat Al-Quran. Tapi sebagian yang lain mengatakan wallahu ta'ala alam, ya, dan mungkin itu yang lebih selamat. Allahu ta'ala alam. Yang jelas banyak sekali, ya, dan diantaranya adalah 100 tingkatan untuk para mujahidin fisabilillah sesuai dengan tingkatan mereka. Dan surga yang paling tinggi adalah Firdaus, sebagaimana hadis ini kan potongan hadis, ya, yang agak panjang sesungguhnya, ya, dan diantara yang beliau sabdakan, wa idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Jika kamu minta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Fa innahu a'lal jannah. Fa innahu awsatal jannah wa a'laha. Sehingga surga Firdaus itu surga yang terbaik, surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ini yang paling tinggi derajatnya. Sahabat Mu'ad bin Jabal bertutur, "Ya Rasulullah, beritahukan." Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Maukah aku tunjukkan kepadamu pokok segala perkara, tiangnya dan puncaknya?" Ya, kemudian sahabat Mu'ad mengatakan, "Tentu mau ya Rasulullah." Beliau bersabda dalam hadis Imam Ahmad, ya, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Imam Nasa'i, "Ra'sul amri al-Islam." Pokok perkara adalah Islam. Dan riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad disebutkan Ra'sul amri syahadat alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa amuduhu shalah. Tiangnya adalah salat. Tiang agama ini salat. Wa dhirwatu sanamihal jihad, dan puncaknya adalah jihad. Puncak ketinggiannya, puncak kekuatan Islam ini adalah jihad fisabilillah. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang persiapan jihad.
Setiap muslim yang tidak berjihad jalan Allah Ta'ala harus mempersiapkan hal tersebut. Yang pertama persiapan iman atau rohani, yaitu dengan menjadi pribadi yang mempunyai akidah yang kuat, akhlak yang mulia, niat yang benar, dan keimanan yang tulus. Ya, ini ulama menyebut dengan istilah tarbiyah imaniyah. Tarbiyah imaniyah, yaitu pendidikan atau pembinaan iman. Ini yang pertama dan utama. Untuk berjihad fisabilillah perlu ada tarbiyah imaniyah. Ya, Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang hal ini bahwa berjihad melawan orang-orang kafir itu musuh yang ada di depan sana. Ya, ada di depan sana. Ya. Dan gak mungkin orang itu berjihad melawan orang-orang kafir yang ada di depan sana sampai dia berjihad melawan musuh yang ada di dekat dia, yaitu dirinya, kemudian syaitan. Ya. Dia gak mungkin bisa berjihad melawan orang-orang kafir dengan baik dan benar sampai dia bisa berjihad melawan dirinya, jihadun nafas dan jihadun syaitan, yang itu ada pada dirinya. Ya. Berikatulah dengan tarbiyah imaniyah. Sebagaimana Nabi SAW ya, di Makkah itu dengan tarbiyah imaniyah. Supaya memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, sahihah. Ya. Orang niatnya berjihad, tapi dia melakukan kemusyrikan, berdoa kepada selain Allah Ta'ala, atau pakai jimat-jimat. Gimana kira-kira? Ya. Dulu saya pernah baca berita, udah lama banget. Ya. Di waktu Afghan rame-rame dahulu, ya. Perang dengan Amerika zaman dahulu, kemudian di Jakarta kan pernah ada pendaftaran. Siapa yang mau berjihad di Afghan? Waktu saya baca berita-berita koran waktu itu zaman dahulu. Kemudian ada yang daftar. Ini ditanya wartawan. Ada siap ini berjihad di Afghan? Oh, siap. Coba saja, silahkan. Mau dicoba pakai apa? Silahkan. Ya, coba silahkan. Mau pakai senjata apa? Coba silahkan. Berarti kan punya sihir ini. Ya, punya sihir. Mau berjihad punya sihir. Sihir itu syirik. Jadi jangan sampai orang itu beramal ya dengan amal yang soleh tapi kemudian masih melakukan kemusyrikan. Kemusyrikan akan menggugurkan semua amalan. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat 65. Wa laqad ukhya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asrakta la yahbatana 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik maka seluruh amalmu akan gugur. Dan engkau akan termasuk orang yang merugi. Ya, lihatlah Nabi dan para sahabat ketika mereka berjihad, luka enggak mereka? Terluka. Wah, sebagian mereka meninggal dunia. Mereka terluka, mereka meninggal dunia. Dan sekarang orang mau jihad, enggak mau mati. Maunya enggak mau terluka, sehingga harus punya jimat. Ya. Harus punya ilmu kebal dahulu. Jadi maunya jihad, enggak mau luka, enggak mau mati. Bukan gimana ini? Akidahnya gimana? Perlu diluruskan. Ya. Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan keutamaan mati syahid, ya itu antara lain. Nabi menyebutkan di akhirat nanti, orang yang mati syahid itu, ya luka-lukanya, itu menghadap Allah Ta'ala dengan ada darahnya. Tetapi baunya bukan bau anyir darah, baunya minyak wangi. Pernah dengar hadis itu? Pernah dengar? Ya, belum pernah dengar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Ada hadis. Ya. Itu. Jadi mereka terluka, mereka terbunuh di medan perang. Itu yang mereka cari. Tapi bukan bunuh diri. Bukan bunuh diri. Maka perlu ya tarbiyah yang benar dalam masalah agama supaya akidahnya baik,
akhlaknya baik. Ya. Jangan sampai ingin berjihad tapi akhlaknya enggak baik. Kepada kaum muslimin enggak baik, kepada keluarga enggak baik, ya. Kemudian niatnya yang benar. Jangan sampai salah niat. Ya, berjihad untuk apa? Menampakkan keberanian. Berjihad supaya dikatakan pemberani. Dikatakan bukan penakut. Atau niatnya bukan untuk lillahi ta'ala. Untuk selain Allah ta'ala. Nanti malah sia-sia. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Ya, nanti akan dibahas oleh Syekh meluruskan niat. Ya. Halaman berikutnya, halaman 186-187. Diluruskan niatnya. Bahwa berjihad untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Ya. Bukan hanya untuk menampakkan keberanian. Ya. Karena ada orang-orang yang seperti itu. Ini orang yang nggak tahu agama seperti ini. Ya, harus ikhlas. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ya, itu pernah menangis ketika dibawakan sebuah hadis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang sekali tentang 3 orang manusia yang neraka dihidupkan pertama kali atau mereka dilemparkan pertama kali ke neraka. Yang mereka ini 3 orang ini secara zahir amalannya sangat besar. Tetapi cacatnya dalam masalah niat, tidak ikhlas. Ya kan? Ya enggak? Orang yang alim atau qari, ahli ilmu agama atau ahli baca Al-Qur'an, kemudian orang yang ya berjihad fisabilillah, kemudian orang yang dermawan. Ini kan amalnya luar biasa semua. Jaminan surga semua. Tetapi ketika mereka tidak ikhlas, ya orang alim supaya disebut orang alim, baca Al-Quran supaya disebut qari, kemudian yang berjihad supaya disebut pemberani, niatnya. Orang yang berinfak supaya disebut seorang yang dermawan. Akhirnya 3 ini diseret dilemparkan ke neraka. Pada secara zahir seperti itu. Dan kita nggak tahu batin orang lain, batin manusia. Setiap kita melihat diri kita, memperbaiki hati kita masing-masing. Nggak boleh tuduh orang lain. Ya, hati urusan Allah Ta'ala. Ya, salah satu kalimat yang merasa dengar dari seorang syekh, dia mengatakan, da' ma fil qulub ila allamil ghuyub. Da' ma fil qulub ila allamil ghuyub. Tinggalkan isi hati orang kepada Allah yang Maha tahu perkara yang gaib. Jangan urus hati orang. Ya, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keimanan yang tulus, ya imannya benar. Ya. Nabi SAW pernah ketika akan berjihad melawan musuh, ada seorang musyrik Madinah ikut beliau. Kata Nabi, kamu sudah masuk Islam? Belum. Kata Nabi, kamu masuk Islam, baru ikut kami. Kami nggak minta tolong orang musyrik. Ya, kemudian Nabi berangkat dengan sahabatnya, orang itu nyusul lagi. Kata Nabi, kamu sudah masuk Islam belum? Belum. Masuk Islam dahulu baru ikut kami. Kami nggak minta tolong orang musyrik. Nabi berangkat lagi, dia nyusul lagi. Sampai kemudian dia masuk Islam. Kemudian perang. Kemudian mati syahid. Dan Nabi memuji dia. Ya, orang mati syahid belum pernah sholat sama sekali. Masuk surga. Ya, tapi jangan ditiru. Ya, karena dia belum menemui waktu sholat. Ya, masuk Islam, syahadat, perang, mati. Ya, jangan dijadikan dalil kaya ora salat terus mlebu swarga. Nah, itu kan syahadat terus mati. Lah gua tuh syahadat umur pas nikah terus mati di umur 80. Ora salat belas ya beda. Ya. Jadi sebelum itu Islam dulu yang baik. Baru kemudian melangkah jenjang berikutnya. Persiapan materi, ya. Materi nggak mesti jasmani ya. Materi ya bisa jasmani, bisa senjata-senjata dan sebagainya. Yaitu dengan menjadi orang yang siap secara fisik, serta punya kekuatan untuk melawan orang-orang kafir dan orang musyrik, bukan sebagai orang yang lemah fisiknya. Ya, ini secara materi atau secara lahiriah.
Dua bentuk bersama inilah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin. Allah berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, min ribatil khail, yang berupa kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kamu. Makna turhibuna di sini menggentarkan musuh yang memerangi kalian, bukan menakut-nakuti orang-orang yang tidak ikut berperang atau membunuh mereka. Jadi dalam ayat ini perlu diketahui, ini surat Al-Anfal ya. Surat Al-Anfal itu surat yang turun setelah perang Badar. Ya, maka namanya Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya kan harta rampasan perang. Al-Anfal, harta rampasan perang. Ayat ini turun ketika umat Islam berselisih. Setelah perang Badar banyak harta rampasan perang. Mereka berselisih tentang pembagiannya. Allah turunkan surat Al-Anfal untuk memberikan keputusan tentang harta rampasan perang. Ya, sehingga ini turun ini memang dalam masa-masa perang. Kalau masa perang ya kamu siapkan kekuatan yang kamu miliki untuk menggentarkan musuh. Ya, yang waktu itu dengan kuda yang ditambatkan di zaman itu bisa menggentarkan musuh. Ya, dan itu adalah tugas penguasa. Ini turun ayatnya setelah Nabi punya negara, dan jihad itu harus di bawah pemimpin negara. Ya, enggak ada jihad hanya kelompok yang 1-2 orang atau majelis pengajian. Itu bukan jihad. Jihad itu di bawah pimpinan negara. Itu masuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ditulis dalam buku-buku akidah. Ya. Para ulama Ahlussunnah menulis dalam buku-buku akidah mengatakan wal jihadu madhin yaumal qiyamah. Dan jihad itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Ma'akulli fajirin, ma'akulli barin au fajirin. Ya, bersama pemimpin yang taat atau yang maksiat. Jadi bawah pemimpin, enggak bisa kemudian berjihad tanpa perintah kepala negara, nggak bisa. Ya, dan Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim, al-imamu junnatun yuqatalu min waraihi. Imam, pemimpin negara, itu adalah tameng dari musuh. Musuh diperangi di belakangnya. Dikatakanlah di antara perkara yang sepakat Ahlussunnah wal Jamaah dalam memerangi musuh, ya, dalam menyerang musuh, itu harus dengan perintah dari pimpinan negara yang ada. Itu bukan ibadah jihad, bukan ibadah sendiri-sendiri. Tetapi itu ibadah jamaiyah, harus dengan pemimpin. Dan perkara yang Allah perintahkan kekuatan yang bisa menggentarkan musuh. Ya. Kalau zaman dahulu dengan kuda yang ditambatkan, ya. Kemudian min kuwah di sini Nabi mengatakan ala, ya. Warramyu kata beliau. Al-kuwah di saat itu dengan memanah. Ya kalau sekarang memanah nggak menggentarkan musuh, ya akhi. Memanah sekarang nggak menggentarkan musuh. Menggentarkan musuh dengan apa sekarang? Dengan drone, ya kan? Drone kamikaze, ya, dan semacamnya pesawat, ya, dengan non awak yang bisa menyerang sendiri, bisa di remote dari jauh, itu menggentarkan musuh. Ya, adapun panah udah nggak menggentarkan musuh zaman sekarang. Menggentarkan musuh. Ini diantara faedah yang disebutkan ulama. Turhibuna bi'adullah, menggentarkan musuh. Ya. Kemudian yang ketiga adanya pengumuman jihad dari ulil amri, penguasa perintah kaum muslimin, serta ulama rabbani. Ulama rabbani, ya, artinya ulama yang menggabungkan 3 perkara, ilmu, amal, dan ta'lim. Ini disebut rabbani. Karena menggabungkan antara ilmu, amal, dan ta'lim. Sebab jihad bukan sekedar semangat jiwa ataupun emosi yang menggebu-gebu, tapi harus diatur oleh kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang menjamin kemenangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kamu. Taatlah kepada Allah, ya. Di sini Allah mengatakan atiullah, taatlah kepada Allah. Ini lewat kitab sucinya Al-Qur'an.
Wa atiur rasula, taatlah rasul. Ya, dengan setelah beliau wafat dengan hadisnya. Wa ulil amri minkum. Di sini wa, tidak ada wa atiu. Paham ya? Paham ya? Enggak ada wa atiu. Cuma wa dan ulil amri. Apa hikmahnya? Banyak ahli tafsir mengatakan hikmahnya taat Allah itu mutlak. Taat Rasul itu mutlak. Taat ulil amri muqayyad. Muqayyad artinya terbatas, disyaratkan. Apa syaratnya? Dalam perkara ma'ruf. Dalam perkara ma'ruf. Maka enggak ada wa atiu ulil amri, enggak ada. Yang ada wa ulil amri. Ditaat ulil amri ketika mereka enggak maksiat. Dalam perkara ma'ruf. Siapa ulil amri? Sebagian ahli tafsir mengatakan ulil amri ulama, ahli ilmu syariat. Yang lain mengatakan umara, penguasa kaum muslimin. Ya, kemudian banyak ulama menggabung seperti Imam Nawawi dan kebanyakan ulama sekarang ya mengatakan ulil amri itu ulama dan umara. Yang asal ulama karena mereka ahli ilmu agama. Kemudian umara karena mereka yang menguasai. Perintah mereka dilaksanakan, punya kekuatan. Itulah ulil amri. Sebagian kaum muslimin sekarang ada yang mengatakan ulil amri itu pemimpin organisasi. Pernah dengar? Ini enggak benar. Dari mana? Pemimpin organisasi. Ya, atau bapak imam. Mana wilayahnya? Mana wilayahnya? Mana wilayahnya? Enggak punya wilayah. Mana tentaranya? Enggak punya tentara. KTP-nya mana? KTP-nya RT sekian. Berarti ini ulil amri di bawah RT ya? Ya, saya ingat Ustadz Abdurrahman Ayyub rahimahullah. Ya. Beliau dahulu yang mantan teroris yang mendapatkan hidayah. Beliau cerita bagaimana beliau menggebu-gebu untuk ingin baiat kepada seorang imam. Ya, karena itu kalau enggak akan mati jahiliyah. Wah, kemudian di Lampung ada orang yang ngaku sebagai imam. Akhirnya ditangkap, terakhir sudah ditangkap. Beliau datang ke sana, ya, ngaku sebagai khalifah kaum muslimin, ya. Kemudian, loh ini kok RT saya, Anda ini di bawah RT ya? Iya, bawah RT. Loh, khalifah di bawah RT? Enggak jadi akhirnya. Khalifah yang paling tinggi, bukan di bawah RT. Masa di bawah RT? Akhirnya enggak jadi deh. Itu mecah belah umat itu. Yang berhak dibaiat itu ulil amri, yang punya kekuasaan, punya wilayah, punya kekuatan. Ya, dan satu tempat satu wilayah satu, enggak boleh diberi satu. Dalam hadis Imam Muslim dalam Kitabul Imarah, Nabi mengatakan idza buyi'a al khalifataini faqtulu al akhira minhuma. Jika ada dua khalifah dibaiat, bunuh yang terakhir. Bunuh yang terakhir. Lah sekarang dirusak baiat dibaiati, sing dipanteni sing dhisik. Tinggalkan baiat-baiat yang tidak ada dasarnya. Itu mecah belah umat. Mecah belah umat. Baik. Ya. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu junnatun. Ini yang saya sebutkan tadi. Imam itu adalah tameng, perisai. Perisai dari musuh. Yuqatalu min waraihi. Ya, yuqatalu min waraihi. Ya, musuh diperangi dari belakangnya. Ini enggak ada terjemahannya ya. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqaw bihi. Ya, dan musuh itu imam dijadikan perisai dengan imam itu terhadap musuh. Fa in amara bi taqwallahi, apabila ia memerintahkan takwa kepada Allah, wa adala, dan dia berlaku adil, fa inna lahu bidzalika ajran, maka imam itu mendapatkan pahala. Wa in qala bi ghairihi fa inna alaihi minhu, namun apabila ia berkata selain itu, ia mendapatkan dosanya. Ini ada kalimat yang tidak ada terjemahannya. Yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi, tidak ada terjemahannya. Artinya yuqatalu min waraihi, musuh diperangi di belakang imam. Wa yuttaqa bihi, dan imam dijadikan tameng terhadap musuh. Ini jadikan dalil para ulama Ahlussunnah bahwa jihad fisabilillah harus di belakang imam, atas perintah imam, dan imam maksudnya itu pemimpin negara selama dia masih muslim. Yang keempat, mendapatkan izin dari kedua orang tua. Saat ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, seseorang mendatangi Nabi SAW minta izin ikut berjihad. Beliau bertanya,
apakah kedua orang tua masih hidup? Iya, jawab orang itu. Beliau mengatakan, jika demikian, jihadlah merawat mereka. Dan riwayat yang lain, pergilah, berbaktilah kepada keduanya. Para ulama mengatakan mayoritas ulama berpendapat haram berjihad bagi orang yang dilarang kedua orang tuanya atau salah satunya dengan syarat mereka seorang mukmin karena berbakti hukumnya fardu ain, berjihad fardu kifayah. Zaman sekarang ya karena perincian ilmu enggak tahu, semangat berjihad, ada orang berjihad orang tuanya enggak tahu. Tahu-tahu kemana udah di Suriah. Ada orang ngomong sama saya loh, ngomong sama saya. Tetangganya, Pak Ustadz, orang ini ya anaknya si fulan, tetangga saya. Ya, itu udah maunya jihad pergi ke Suriah, bawa anak kecil juga, anak istrinya dibawa. Orang tuanya nggak tahu bagaimana. Enggak boleh. Orang harus minta izin orang tua nggak izin, jangan berangkat. Ini agama Islam, jangan main-main masalah agama. Ya. Jadi untuk beramal perlu ilmu supaya tidak nanti kadang-kadang sana sampai sana kecewa. Sebenarnya orang sampai ke sana kecewa. Oh ternyata enggak sebenarnya dibayangkan. Enggak seperti itu. Begitulah perlunya orang yang mengikuti bimbingan para ulama sehingga akan mendapatkan jalan keselamatan. Demikian yang kita sampaikan. Materi kita insyaallah kita bisa sambung waktu yang lainnya. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin disampaikan kami persilahkan. Ini ada pertanyaan ya. Mau tanya suami saya itu gajinya disetorkan ke koperasi dan saya tidak digaji. Setelahnya niku sebagai bunga, pokoknya masih utuh ya minta nasihatnya. Perlu diketahui bahwasanya seorang kepala keluarga, seorang suami ya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Ya, ini kewajiban ini kalau tidak ditunaikan ya akan ditanya nih di akhirat. Dan Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ya ayyudhayya quta ahli. Cukup seseorang itu berbuat dosa ketika dia melalaikan nafkah keluarganya. Ya. Orang mampu memberikan nafkah maka diberikan. Dan nafkah itu Allah tidak menentukan berapanya. Rasul tidak menentukan berapanya, cuma kaidahnya bil ma'ruf. Dengan ma'ruf, dengan baik. Ya, sesuai dengan yang berlaku di satu wilayah, satu daerah. Mungkin satu tempat dengan tempat yang berbeda, satu waktu dengan waktu lain berbeda, tapi yang baik, yang ya, barang siapa yang Allah berikan rezeki luas, kasih nafkah luas. Barang siapa yang rezekinya sempit, berikan sesuai dengan apa yang dia mampu. Ya, kalau memang nggak mampu sama sekali ya bilang nggak mampu. Ya, dan itu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian bahwa termasuk perkara yang dilarang ini perkara riba ya. Ini perkara yang dilarang keras sama agama, yaitu ketika orang itu memberikan ya meminjamkan uang kemudian dia mendapatkan lebih dari apa yang dia pinjamkan, ini nggak boleh. Maka orang harus bertobat ya. Dan jangan hanya mikir masalah materi di dunia ini. Ya, ingat bahwa dunia itu nggak lama ya. Hidup itu nggak lama dan itu ujian. Jangan sampai orang itu mengejar hal-hal yang materi, apalagi dengan matematika begitu saja, kemudian akan mencelakakan di akhirat. Keberkahan, keselamatan, kebahagiaan itu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dengan kemaksiatan itu akan bawa kehancuran, cepat atau lambat. Ya, saya pernah ada cerita seseorang, ada teman yang aktif ngaji, masya Allah, rutin.
Ya, kerjanya keliling zaman dahulu sebelum Covid. Ya, keliling untuk plastik-plastik itu dan lumayan hasilnya lancar bagus. Ya, kemudian dia mulai berpikir, ya, saya modal sekian, hasil sekian. Kalau modal saya lebih banyak, tentu hasil lebih banyak. Paham? Kemudian dia waktu itu pinjam uang. Ya, riba. Ya, zaman dahulu kalau nggak salah 10 juta waktu itu. Ya, nanti dengan ini kan kulaan barang-barang. Nanti hasilnya kan tinggal ngalikan saja. Tinggal kalikan saja. Ya, qadarullah dia sudah setelah ambil uang riba itu di tengah jalan tabrakan. Usaha itu hancur-hancuran sudah. Setelah itu saya nggak pernah lihat lagi ngaji orang ini. Padahal sebelumnya Masya Allah istrinya sudah pakai niqab dan sebagainya. Setelah itu nggak pernah lihat lagi. Ya. Jadi hawa nafsu yang ya mengajaknya hal seperti itu. Taat kepada Allah Ta'ala itu keberkahan. Ya, keberkahan. Ya. Mungkin cukup ya. Ya. Kalau tidak ada mungkin kita akhiri sekian ya karena sudah jam 9 mungkin ada acara lain. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.